Tuan Guangdong, tolong beri saya beberapa kata pujian di depan Raja Abadi, dan saya terpaksa tidak melakukan apa-apa. Melihat penerimaan Guangdong, Xia Chuan dengan cepat melangkah maju dan mengeluh, jika kakakku tidak mati, maka orang-orang di bawah surga kolam darah bukanlah lawan kita sama sekali. Natsukawa, apakah kamu menyalahkan kami? Ketika dia mendengar ini, wajah Guangdong sedikit tenggelam, berkata dengan dingin. Tuan Guangdong berbicara banyak, dan dia tidak berani. Mendengar ini, tubuh Natsukawa bergetar, tergesa-gesa dan penuh hormat. Dua pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm di belakangnya juga takut untuk mengatakan sepatah kata pun, karena takut menyebabkan kesalahan Guangdong. Melihat mereka seperti ini, alis Guangdong sedikit mengernyit, setelah sedikit mengerang, dia juga menghela nafas perlahan, berkata perlahan, baiklah, katakanlah, saudaramu juga mati untuk hal-hal dari Raja Abadi. Raja Abadi juga tahu poin ini. Jadi kirim saja saya kali ini daripada menghukum Anda secara langsung. Melihat kontribusimu untuk Immortal Monarch karena melakukan upaya habis-habisan, Immortal Monarch dengan sengaja memintaku untuk membawakanmu sesuatu untuk melindungimu dari kehilangan 10.000. Mata Guangdong tertuju pada Xia Chuan. Dan akhirnya dia mengeluarkan ramuan dari tangannya dan berkata, ini, apakah ini benar-benar dari Immortal Monarch? Melihat ini, wajah Xia Chuan tertegun untuk sementara waktu, dan dia tampaknya tidak menyangka bahwa Raja Abadi Dongji bahkan akan menghadiahinya dengan ramuan seperti itu. Awalnya di bawah Yang Mulia Xia Chuan, ada dua pusat kekuatan teratas dari tahap tengah alam surga. Dengan kekuatan ini, bahkan jika Sui Chitian mengalahkannya, mereka tidak perlu khawatir status mereka terancam. Namun, lebih dari setahun yang lalu, pembangkit tenaga listrik tingkat menengah surga alam terkuat Yang Mulia secara tidak sengaja jatuh untuk mencari Raja Abadi Kutub Barat, dan Xia Chuan tampaknya tidak menyangka. Immortal Monarch Realm tampaknya sepele, dan Immortal Monarch of the West Pole mengingatnya. Ini Juli dan dikirim oleh seorang teman Raja Abadi. Selama Anda menyajikannya, Anda akan dapat meroketkan kekuatan Anda dalam waktu singkat. Melihat kegembiraan di wajah Xia Chuan, meskipun Guangdong menghina, tetapi karena apa yang dikatakan Raja Abadi kepadanya, dia masih berkata perlahan, Raja Abadi tidak ingin kamu melakukan hal bodoh itu lagi. Apakah kamu mengerti? Ya. Natsukawa menarik napas dalam-dalam, kental. Xia Chuan tahu bahwa kekuatan Sui Chitian hampir sama dengan dirinya, dan dia bahkan mungkin sedikit lebih baik dari dirinya sendiri. Tetapi jika Juli dan ini hadir, dia sangat yakin bahwa dia akan langsung mengalahkannya. Saat waktunya tiba, tidak perlu memainkan 3 pertandingan berikutnya. Waktu 3 hari berlalu dengan cepat. Dalam beberapa hari terakhir, tantangan Hua Seguk Secitian untuk 36 Natsukawa jahat telah dikabarkan. Ketika hari ketiga tiba, popularitas di kota Liutian bangkit kembali, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya datang dari seluruh lembah sungai untuk menyaksikan pertempuran 3 kejahatan. Ketika Chen Hui mengajari langit, hujan turun. Tim penjaga keamanan dari kota Tian telah tiba di Manor dan datang menemui mereka. Pengawal yang biasanya dijaga ini mendapat pujian saat mereka menghadapi Sui Chitian. Lagi pula, selama tantangan Sui Chitian berhasil, dia akan menggantikan Xia Chuan dan menjadi salah satu dari 36 roh jahat baru. Untuk pembangkit tenaga listrik semacam ini, mereka secara alami tidak berani mengabaikan terlalu banyak. Di bawah kepemimpinan para penjaga ini, keempat orang di Sui Chitian dengan cepat berjalan menuju pusat kota Liutian. Meskipun sudah ada arus orang yang padat di kota Liutian, namun, dengan kedatangan mereka yang arus orang secara otomatis memberikan jalan untuk membiarkan mereka lewat terlebih dahulu. Hanya dalam waktu 1/4 jam, seluruh kelompok berhasil tiba di alun-alun raksasa yang tak tertandingi di wilayah pusat kota Liutian. Ketika dia pertama kali datang ke sini, suara seperti air pasang masuk ke telinga Qin Yichen. Segera matanya menyapu, dan itu adalah penemuan yang mengejutkan. Pada saat ini, padat dikemas di seluruh alun-alun. Di lautan manusia. Bahkan dengan temperamen Qin Yichen, dia tidak bisa tidak terkejut saat ini. Dia tidak menyangka bahwa di tempat seperti lembah sungai, persaingan 36 kejahatan akan menyebabkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik datang dan menonton. Mereka tidak hanya di sini untuk melihat kegembiraan. Dibandingkan dengan keterkejutan Qin Yichen, Sui Chitian tampaknya sudah lama mengharapkan adegan ini. Dan dia berbisik, di antara orang-orang ini, ada banyak orang yang ingin melihat apakah ada kesempatan untuk bergabung denganku dan Xia Chuan. Singkirkan 36 posisi jahat. Mendengar ini, mata Qin Yichen sedikit membeku. Dia juga tahu bahwa pasti ada keberadaan terlambat dari alam surga di tengah kerumunan besar. Mungkin, mereka persis seperti yang dikatakan Sui Chitian. Jika dalam pertempuran dengan Xia Chuan, kedua belah pihak setelah bertarung kedua belah pihak menderita, orang-orang itu akan mengambil kesempatan untuk menantang mereka. Setelah beberapa saat, Qin Yichen juga menggelengkan kepalanya, lalu melihat ke depan. Di tengah alun-alun, ada platform batu besar. Jelas, itu yang disebut stasiun Saxing.
Hanya dengan mengalahkan 36 sasa di sini mereka dapat memiliki kesempatan untuk menggantikannya. Dengan perubahan pandangan, mata Qin Yichen akhirnya jatuh ke sisi berlawanan dari panggung pertempuran besar, di mana ada platform tinggi dengan ratusan kursi di atasnya. Tetapi saat ini, sebagian besar posisi ini kosong, dan beberapa di antaranya adalah siluet, nafas yang diserap dari tubuh jauh lebih kuat dari orang biasa. Jelas, mereka yang memenuhi syarat untuk duduk di sini pastilah orang-orang di kota Liu 36. Melihat perang belum dimulai, Qin Yichen juga mengabaikan jalur penglihatannya, lalu mulai menutup matanya. Dong. Namun, Qin Yichen sudah lama tidak diberi energi. Sebuah erangan lonceng kuno tiba-tiba bergema di alun-alun. Bahkan jika saya melihat banyak siluet yang datang dari lorong tertentu, mereka jatuh di atas platform batu. Di platform tinggi, siluet ini secara mengesankan adalah 36 pembangkit tenaga listrik. Liu Tian City 36 benar-benar luar biasa. Merasakan nafas yang kuat dari siluet itu, mata Qin Yichen sedikit mengernyit, dan dia berpikir sendiri. Hai, dan di hati Qin Yichen, dalam bisikan, di lorong, ada beberapa siluet yang berjalan perlahan, langsung menuju posisi teratas platform tinggi. Begitu siluet ini muncul, suara aslinya begitu tenang sehingga alun-alun besar itu tiba-tiba menjadi sunyi. Pembangkit tenaga Kaisar Realem. Saat melihat siluet, pupil Qin Yichen tiba-tiba menyusut, dan beberapa ekspresi muram muncul di wajahnya. Pada akhirnya, keempat siluet itu duduk di 4 kursi teratas di tengah platform di bawah sorotan lampu yang tak terhitung jumlahnya. Keempatnya adalah 4 Raja Abadi dari 4. Dalam keheningan, Sui Qitian menarik napas dalam-dalam, berkata perlahan. Apakah mereka 36 kejahatan sengit pertama dari 4 kejahatan? Mendengar ini, mata Qin Yichen juga sedikit terpana, dan di mata gelap itu ditutupi dengan ekspresi muram. Di hari-hari terakhir alam surga, mereka menjebak kejahatan iblis jenius yang tak terhitung jumlahnya dan mampu menembus belatung ini dan menjadi pusat kekuatan Raja Abadi. Semuanya adalah generasi yang memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan di daerah semrawut seperti lembah sungai, keberadaan tingkat Raja Abadi memiliki status yang sangat tinggi.